Halo, perkenalkan kami dari kelompok D. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rifki Yusarli dan saya sendiri Nikada Eka Febriantini. Di sini saya akan membahas akuntan manajemen sebagai pengambil keputusan strategi. Pertama, saya akan membacakan abstraknya, yaitu bab ini bertujuan untuk memecahkan beberapa ambiguitas dan mengatasi kesalahpahaman yang berkaitan dengan peran dan tugas akuntan manajemen. Kesalahan terbesar terdiri dari runtuhnya fungsi akuntansi manajemen terhadap penganggaran dan akuntansi biaya, seolah-olah mereka adalah hal yang disepelekan, dikhususkan untuk menghitung biaya dan kuantitas, dan menyiapkan berbagai jadwal dan bentuk laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Bagian ini mengembangkan kasus perusahaan manufaktur sebagai konteks yang paling terkenal di mana akuntan manajemen beroperasi. Situasi umum yang diajarkan di sebagian besar mata kuliah dan buku akuntansi manajerial disajikan terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan diskusi tentang dampak setiap tingkat strategis terhadap pekerjaan akuntan manufaktur. Dalam perusahaan seperti itu, masalah strategis terdiri dari pengelolaan sebagai berikut. Yang pertama, bahan mentah yang akan diubah atau dirakit. Yang kedua, proses pembuatan. Yang ketiga, produk akhir. Di perusahaan manufaktur, jumlah bahan mentah dan produk akhir merupakan pusat akuntansi manajemen. Terkait dengan masalah ini adalah pengendalian biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja, dan yang terakhir ada biaya overhead. Bahkan di dalam perusahaan manufaktur, peran dapat bervariasi bergantung pada strategi umum yang diadopsi. Yang pertama, dominasi biaya. Strategi dominasi biaya berlaku untuk perusahaan manufaktur yang memproduksi dan mengkomersialkan produk generik dengan produk pengganti di pasar. Yang kedua, diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk berlaku untuk perusahaan manufaktur ketiga produk semi genetik dan dapat membedakan dirinya dari orang lain di pasar. Bergantung pada posisi perusahaan di pasar, peran akuntan manajemen akan bervariasi ketika perusahaan menetapkan karakteristik produk dan harganya sendiri. Akuntan manajemen tidak memberikan penekanan pada item yang sama seperti di perusahaan di mana harga dan biaya dikenakan dari pasar. Oleh karena itu, akuntan manajemen memiliki peran yang berbeda jika mereka bekerja untuk perusahaan incumbent, perusahaan penantang, atau perusahaan berikut. Yang pertama ada incumbent atau petahana. Petahana adalah pemimpin di pasarnya. Yang kedua ada penantang. Penantang adalah perusahaan yang memasuki pasar dengan ambisi mengungguli incumbent atau petahana. Yang ketiga ada pengikut. Saat pengikut bergabung dengan pasar yang ada di mana teknologi secara umum dibagikan dan di mana beberapa paten telah kadaluarsa. Perhatiannya serupa dengan perusahaan yang mengadopsi strategi dominasi biaya. Yang kedua ada perusahaan non-manufaktur. Secara tradisional, teknologi akuntansi manajemen, terutama yang kalkulatif, disajikan sebagai inti dari pekerjaan akuntan manajemen. Mengatasi biaya dan kuantitas secara implisit diasumsikan bahwa benang kalkulatif ini beroperasi di perusahaan manufaktur. Namun, pekerjaan akuntan manajemen mengambil bentuk yang berbeda di perusahaan non-manufaktur, seperti perusahaan perdagangan, perusahaan jasa, organisasi nirlaba, atau sektor publik. Yang ketiga ada perusahaan merchandising. Dalam perusahaan ini, perhatian utamanya berkaitan dengan manajemen dan pengukuran persediaan dan logistik. Masalah akuntansi manajemen akan berbeda tergantung pada apakah produk memiliki tanggal kadaluarsa atau usang.
Dan yang terakhir ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa meletakkan aktivitasnya pada aset tak berwujud. Ini bisa berupa keahlian, pengetahuan, atau modal intelektual. Aktivitas perusahaan jasa jarang bergantung pada biaya overhead atau bahan mentah yang tinggi, tetapi sebagian besar pada tenaga kerja. Selanjutnya kita ke pembahasan. Akuntan manajemen sebagai persimpangan jalan. Pada prakteknya, akuntan dibagi menjadi 3 bagian, di mana dapat melakukan planning, reporting, supervising. Pada tahap ini, yang penting untuk dipahami adalah bahwa pekerjaan akuntan manajemen senior mencakup 3 dimensi ini. Hanya sejauh mana masing-masing dari mereka yang mungkin berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dan dari satu orang ke orang lainnya. Yang pertama ada akuntan manajemen eksekutif. Dimensi pertama dari identitas profesional akuntan manajemen tentu yang paling dikenal oleh siswa karena bersandar pada latar belakang akademis dan profesional dalam manajemen dan akuntansi. Yang kedua, ada akuntan manajemen insinyur, dalam apa yang biasanya disebut sebagai organisasi profesional. Beberapa akuntan manajemen berasal dari dalam pekerjaan inti organisasi. Ini juga sering disebut akuntan manajemen insinyur, oleh karena pengetahuan khusus mereka tentang aktivitas inti dan bisnis majikan mereka. Akuntan manajemen tersebut hadir dalam organisasi yang bertumpu pada keahlian yang sangat teknis dalam satu domain tertentu. Yang ketiga, ada akuntan manajemen politik atau komersial. Beberapa organisasi yang bekerja erat dengan pemerintah dan otoritas publik membutuhkan akuntan manajemen yang memiliki ikatan kuat dengan pegawai negeri, pemimpin politik, dan direktur bisnis lainnya. Diakui secara umum bahwa seorang akuntan manajemen membutuhkan kualifikasi akuntansi. Yang pertama ada keterampilan keuangan dan akuntansi lanjutan. Inti dari pekerjaan akuntan manajemen adalah menghasilkan tokoh-tokoh yang relevan dan berguna. Yang kedua, ada keterampilan lunak lanjutan. Di luar keterampilan keras yang diasumsikan dalam akuntansi dan keuangan, akuntan manajemen diharapkan untuk mengembangkan seperangkat keterampilan lunak yang sama pentingnya dengan teknik. Yang ketiga, ada keterampilan organisasi dan manajerial. Keterampilan organisasi adalah yang memungkinkan dia untuk memahami bagian organisasi, arus tugas, dan tanggung jawab informasi. Dan yang terakhir, ada keterampilan investasi dan komunikasi. Jelas bahwa pekerjaan akuntan manajemen tidak membahas pada kegiatan administrasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, sebuah organisasi haruslah dibentuk atas usaha bersama dan mempunyai target usaha yang hendak dicapai dalam periode-periode usaha berjalan karena setiap jenis perusahaan memiliki cara ataupun sistem yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan perusahaan tersebut. Yang kedua, setiap manajer haruslah berpijak pada fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaporan, dan pengawasan. Yang ketiga, akuntansi manajemen merupakan sistem di mana semua data akuntansi keuangan yang masuk diseleksi dan akan diambil keputusan segera oleh manajer. Artinya, seorang akuntan manajemen harus memiliki pengetahuan tentang keterampilan keuangan dan akuntansi guna mereview secara keseluruhan kinerja keuangan perusahaan itu sendiri agar dapat mencapai tujuan suatu perusahaan. Yang keempat, dalam pelaksanaan akuntansi manajemen, para manajer perusahaan harus memiliki kemampuan investigasi dan komunikasi, di mana berguna untuk melacak atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang didapat
dari berbagai pendekatan yang dilakukan. Sekian yang kami dapat sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.